Jangan pernah mengolok-olok gadis ini yang menangis di dekat jendela. Karena mungkin dia sudah tidak tahan lagi melihat sahabat dan pacar saya bersama-sama. Bahkan dengan sengaja menunjukkan kasih sayang di depannya. Gadis sedih menangis dengan keras. Ini menyebabkan orang-orang di sekitar mulai mengkritik. Pada saat ini, seorang pria melihatnya. Dia langsung pergi ke gadis itu. Lalu melepas topinya dan pakai di kepala gadis itu. Tindakan hangat ini membuat gadis itu menangis lebih menyakitkan. Sebelum turun dari mobil, pria ini melihat gadis yang melihat ke jendela menatap matanya yang bengkak. Dia bahkan dengan ramah memberinya kacamata hitam. Biarkan dia menutupi matanya yang bengkak karena menangis. Gadis itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih padanya. Karena lelaki itu telah pergi. 7 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Topi dan kacamata hitam Dori selalu disimpan dengan hati-hati oleh Dori. Setiap kali dia tidak dalam suasana hati yang baik, dia menariknya keluar untuk mengingatkan dirinya sendiri. Dori kini telah membuka toko salad. Dan pria tahun itu sekarang adalah direktur perusahaan pakaian dalam. Sungguh kebetulan bahwa mereka berdua adalah tetangga. Malam itu Dori pergi keluar untuk membeli barang kembali. Menemukan tetangga membawa sebuah kotak. Tapi bagian dalam kotak juga memperlihatkan tali celana dalam. Oh, apakah orang ini cabul? Wobin hendak datang untuk melihat apa yang akan dia katakan. Dori berhati-hati untuk tidak menjatuhkan kotak itu. Menjatuhkan semua jenis pakaian dalam. Dori terkejut dan hampir jatuh. Untungnya, Wobin membantunya. Lihatlah bola berwarna-warni di sekitar. Sepertinya cinta telah datang untuk nyata. Hari itu, teh hijau sahabatku datang ke toko salad. Bahkan memberi Dori undangan pernikahan. Ingin mengundang Dori ke pernikahan dia dan mantan pacar Dori. Adegan ini terjadi tepat ketika Wobin masuk. Sahabatnya telah mengolok-olok Dori begitu lama dan dia masih lajang menghadapi tantangan sahabatnya. Dori hendak bergerak maju tetapi dihentikan oleh Wobin. Sayang. Siap ini. Apakah kalian dua berkencan? Sayangku sudah pulang kerja. Kenalin dulu, ini temanku. Dan ini pacarku. Sial, siapa namanya? Apa itu? Nama saya Chow Wobin. Awalnya dimaksudkan untuk menunjukkan cinta di depan sahabat ini. Tapi Wobin tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghindar. Sudah berapa lama kalian berdua berkencan? Lama sekali. Belum terlalu lama. Pada saat ini, sekretaris Wobin juga datang. Ketika dia melihat bos dan orang asing berpegangan tangan, dia berdiri tercengang. Hanya dua orang yang bisa berhenti bingung melalui mata mereka. Sekretaris Ma. Apa yang kamu lakukan di sini? Ah, wakil. Ada sesuatu yang saya ingin Anda konfirmasi. Sahabatku melihat gaun pacar Dori dan menganggapnya konyol. Langsung merasa seperti berada di atas angin. Sebelum pergi, dia sengaja mengganggu Dori. Taruh kartu pernikahan di saku baju Dori. Tolong ingat. Gadis ini adalah ratu sekolah. Dan juga mahasiswa terbaik jurusan manajemen perikanan. Pria di sekitarnya. Semua orang mencintainya. Adalah gadis di hati ribuan anak laki-laki. Setelah lulus, Dori membuka toko salad. Karena dia memiliki wajah bintang, tubuhnya indah. Jadi setiap kali dia pergi ke pasar untuk membeli ikan, akan menarik semua mata pria. Meskipun dia terlihat cantik. Tapi dia pernah ditipu oleh mantan pacarnya sebelumnya. Saat itu, pacarnya aktif mengucapkan selamat tinggal padanya. Alasannya adalah karena nasib dua orang tidak cocok. 8 huruf adalah karena takdir kita tidak cocok. Jadi kita harus putus. Kata ibuku. Jika aku terus berkencan denganmu aku akan mati. Inilah yang dikatakan seorang peramal yang sangat terkenal. Setiap orang punya masa lalu. Tidak ada lagi yang harus dibahaskan. Aku pergi. Opa. Jika itu masalahnya, maka tidak apa-apa.
Hari berikutnya Dori melihat mantan pacar dan sahabatnya bersama. Inilah yang selalu membuatnya sedih. Sampai hari ini, sahabat bahkan dengan sengaja menunjukkan kasih sayangnya di depannya. Bahkan memasukkan undang-kondangan di sakunya. Dori benar-benar marah. Tetapi dikatakan bahwa ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. 7 tahun yang lalu di Bas. Laki-laki yang menghiburnya sekarang adalah tetangganya. Hari itu Wobin pergi ke toko salad Dori lagi. Tidak sengaja melihat Dori memakai kacamata hitam. Kacamata hitam itu, pikirkan baik-baik lagi. Ternyata Dori adalah gadis patah hati yang menangis 7 tahun yang lalu. Yang dia hibur di Bas. Sudah 7 tahun dan dia masih memilikinya. Apa ini? Sekarang kesempatan untuk bertemu mereka berdua semakin banyak. Wobin secara tidak sengaja mengetahui bahwa dia dan Dori pergi ke universitas yang sama. Maka Anda pasti pernah mendengar tentang saya. Tidak tahu saya? Tidak. Saya agak terkenal ketika saya masih kuliah juga. Dewi Kampus Dori. Melihat gadis cantik di depan mata. Hati Wobin benar-benar berdebar. Dia tahu hatinya dengan baik dan berniat untuk memberitahunya. Tidak, sangat buruk. Siapa? Saya. Tidak mungkin. Jika menangis, itu akan sangat buruk. Apa? Kacamata itu punya saya. Sebenarnya setelah waktu itu, Dori naik bus setiap hari. Karena ingin mencari orang yang menghibur dia hari itu. Orang-orang bilang waktu adalah obat terbaik. Tapi untuk Dori, itu obat terbaik adalah topi dan kacamata hitam ini. Sekarang, jangan menangis lagi. Mulai sekarang, nikmati hari-hari terbaik. Pada saat ini, keduanya memiliki perasaan berdebar-debar. Hari berikutnya Dori benar-benar tidak bisa dikenali. Pria berjas di depan matanya. OMG, maaf, saya salah orang. Karena Anda sangat mirip dengan teman saya. Oh, saya biasanya memakai pakaian sederhana. Ah, kembar. Aku melihat seseorang yang mirip denganmu atau baju olahraga. Benar-benar sangat mirip. Itu sangat lucu. Di malam hari, Dori datang untuk memberi Wobin sushi. Tidak sengaja melihat hal-hal aneh di atas meja. Dori berpikir Wobin benar-benar cabul. Tapi beberapa detik kemudian Wobin muncul setelah mandi. Ayam. Melihat kartu nama dengan nama Wobin, Dori tahu itu. Ternyata Wobin membuka perusahaan pakaian dalam. Orang yang memakai pakaian olahraga dan orang yang memakai rompi tadi juga orang yang sama. Pokoknya bukan kembar. Itu semua Wobin. Cewek cantik ini nggak cuma bawa kotak besar ke kantor. Dan menggulung kumis gurita dengan tangan sendiri. Dia terlihat sangat bangga, lalu dia menggunakan semua kekuatannya. Bergerak sangat cepat, lempar gurita ke arah gadis yang berlawanan. Semua orang di sekitar kagum. Setelah berhasil balas dendam, gadis itu segera mengubah gurita menjadi hidangan. Hari ini saya bayar. Iya Tuhan. Kakak. 3 tahun yang lalu Dori masih bekerja di perusahaan ini. Gadis itu tidak selalu menyulitkan Dori. Tetapi juga dengan rekan-rekan lain menyebarkan desas-desus fitnah tentang dia. Pada akhirnya, Dori tidak punya pilihan selain mengundurkan diri dan meninggalkan perusahaan. Bertahun-tahun telah berlalu, dia masih cukup berani untuk pergi ke resto salad Dori untuk membuat kekacauan. Ketika dia melihat Wobin, dia memiliki perasaan aneh di hatinya. Apakah itu direktur perusahaan pakaian dalam villa Chow Wobin? Jadi dia mencoba merayu Wobin. Dia tahu bahwa Dori memiliki hubungan dekat dengan Wobin. Jadi aku meminjam nama Dori untuk bertemu Wobin. Tapi Wobin adalah pria yang sangat mengerti gadis seperti dia. Dia mengatakan gadis di depannya bahwa nama Dori. Tidak bisa mengatakannya dengan santai. Gadis itu sangat marah. Jadi pergi ke forum diskusi online. Mengatakan bahwa Dori dan seorang pria terkenal memiliki hubungan terlarang. Jadi reporter itu mengejar ke rumah Dori. Untungnya, seorang rekan mengambil foto sebagai bukti sebelumnya.
Dori tidak tahan lagi dan berniat untuk membalas dendam. Saya percaya Anda bisa menangani ini. Hari itu, Dori membawa sebuah kotak berisi gurita. Dengan marah berjalan ke kantornya. Semua kemarahan tampaknya dilepaskan. Perasaan itu sangat bagus. Sejak hari itu, hubungan Dori dan Wobin semakin dekat. Dori, aku akan mengantarmu pulang. Kita berada di gedung yang sama, ya? Satu gedung yang sama. Oh, aku sangat kenyang. Apakah kau ingin pergi jalan-jalan dengan saya? Cari angin. Oke, ayo pergi. Meskipun mereka bertetangga, Dori tidak tahu rahasia. Hei, Dori. Bahkan membayangkan panggilan itu. Bukan. Kau tidak membayangkannya. Ya, itu bukan aku yang membayangkan. Dinding ini palsu sehingga kamu dapat mendengar aku memanggil. Maaf, kamu pasti merasa berisik selama ini. Di atas persahabatan tapi di bawah cinta. Berdua terus berbicara sampai larut malam. Pagi selanjutnya, Dori menguap dan keluar. Wobin juga mengikuti tak lama setelah itu. Kita berbicara larut malam tadi, kan? Pasti akan sangat lelah ketika pergi bekerja. Kau juga kan? Walaupun bilang seperti itu. Tapi setiap malam mereka berbicara satu sama lain. Aku terbiasa sendirian sebelumnya. Sampai sekarang. Hariku berlalu dengan sangat lelah. Tapi sekarang bersenang-senanglah. Aku juga. Pada pagi hari ketiga, mereka berdua bertemu lagi di lobi. Bagaimanapun, semoga sukses dengan pekerjaannya. Ya, kamu juga. Iya. Malam itu, mereka berdua sepertinya telah membuat langkah baru. Keesokan hari. Apa yang akan kau lakukan ketika pulang kerja? Tidak ada yang ingin dilakukan. Jadi besok kita akan bersama. Berkencan dengannya. Apa? Oke. Tapi belum lama, Wobin sangat ingin menemukan Dori. Dia ingin mengkonfirmasi untuk besok. Dia akhirnya mengatakannya. Aku suka kamu. Dori. Seperti pasangan lain. Mereka berdua pergi ke taman untuk berfoto dan jalan-jalan. Tapi beda dengan pasangan lain. Adalah dua orang memakai kacamata hitam. Dan duduk di posisi yang biasa diduduki Dori 7 tahun yang lalu. Singkatnya, di luar yang manis. Itu masih kerusakan gigi yang manis. Mantan pacar Dori dan sahabatnya tidak akur. Di hari pernikahan, mantan pacar Dori mengaku salah. Dia merasa bahwa tindakan sebelumnya terlalu buruk. Sahabat juga melemparkan cincin ke tanah. Memeluk Dori dan menangis. Mantan pacar juga ingin memeluk mereka berdua. Dihentikan oleh Wobin. Pada saat yang sama, ada perasaan canggung di antara mereka berdua. Akhir dari cerita. Mereka berdua juga memutuskan hal yang sangat berani. Wobin, kau sungguh ingin melakukan ini? Tentu saja. Oke, bersiap dulu. Iya,